Bisa melingkupi beberapa macam tuntutan ya dalam MBKM. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sasaran IKU dan SKS konversi PKM berbasis MBKM. Jadi di dalam pedoman PKM semenjak tahun kemarin itu sudah direkomendasikan, ini sifatnya rekomendasi ya, bahwa apabila ada mahasiswa yang melakukan kegiatan PKM itu diharapkan gitu ya, diharapkan itu nanti bisa diberi dengan setara SKS di dalam kurikulum MBKM. Nah, ini adalah sebuah gambaran saja, misalnya ketika ada PKM RE itu IKU-nya IKU 1, 2, 3 dan 5, kemudian kalau PKM-nya lolos tahap 1 gitu ya, itu maka dia direkognisi untuk mendapatkan 1 sampai 2 SKS. Kemudian kalau sampai dengan didanai bisa di 3 sampai 5, kemudian kalau PIMNAS 2 sampai 3, sehingga kalau di total kumulatif kalau dia sampai PIMNAS itu bisa 6 sampai 10 SKS. Nah, ini adalah sifatnya rekomendasi. Jadi kalau Polban nanti ingin melaksanakan rekomendasi ini, tentu Polban harus punya dulu payungnya ya, regulasinya, peraturan akademiknya dan seterusnya, sehingga rekomendasi ini bisa dijalankan di Polban. Namun kalau ini belum ada, payungnya belum ada, maka Polban belum bisa melakukan ini. Sehingga nanti kalau saran kami itu Polban merekognisi karya mahasiswa ini melalui SKPI. Jadi kalau tidak bisa melalui SKS, paling tidak melalui SKPI, sehingga atau pendamping ijazah, sehingga nanti ketika dia lulus dia punya portofolio yang tertuang secara formal gitu. Ini terkait dengan PKM dan sasarannya dengan SKS dan juga pada kurikulum yang berbasis MBKM. Jadi sekalian dan juga Bapak Ibu semua, para pembimbing mungkin nanti, bahwa PKM itu berubah ya, jadi mohon disadari dan dipahami bersama PKM itu berubah. Dari terminologi misalnya PKM tahun 2022 itu terdiri dari pedoman umum ya, bukunya, kemudian ada 10 petunjuk teknis PKM. Sementara pada PKM 2023 itu terminologinya pedoman umum tetap, tapi yang 10-nya itu menjadi pedoman pelaksanaan PKM. Nah, ada substansi yang kita ubah di dalamnya, sehingga kepada adik-adik dan juga para pembimbing diharapkan membaca kembali pedoman yang baru gitu ya, jangan sampai kita mengandalkan pedoman yang lama sehingga nanti ketika proposal tidak di drop ya proposalnya karena ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah fakta yang kita punya bahwa PKM itu adalah kegiatan yang paling favorit di Indonesia gitu ya untuk mahasiswa. Jadi dari tahun ke tahun jumlah proposalnya sangat spektakuler, jauh mengalahkan proposal dosen ya, kalau dari segi kuantitas gitu ya. Itu nah memang tahun 2022 itu ada penurunan yang cukup signifikan proposal gitu ya, mungkin karena dampak pandemi dan juga memang karena anggarannya juga memang proposalnya ada 37.404, kemudian jumlah mahasiswanya ada 183.388, sementara PT asalnya ada 1.000. Jadi kalau perguruan tinggi yang terlibat itu makin banyak gitu ya. Kemudian didanainya 1.523 gitu ya. Kemudian jumlah mahasiswanya 6.000. Jadi hajat besar ini kita kalau PKM itu di nasional, dan sehingga ini dari tahun ke tahun menjadi suatu euforia tersendiri gitu ya di kalangan para mahasiswa. Oke. Ini juga sebuah transformasi yang dilakukan bahwa ketika tahun 2020 itu adalah daring
dan pure daring gitu ya. Kalau 2021 PKM itu dilaksanakan itu secara daring dan luring dan juga ada virtual digital. Nah, kalau yang PKM sekarang 2023 itu luring ya, dengan prokes tapi ya, dengan dan juga menggunakan teknologi informasi silakan. Tapi dilaksanakannya tidak boleh lagi secara daring tapi harus luring dengan protokol kesehatan yang baik. Kemudian ini adalah perbedaan ya, yang penting nih yang baru ya dari PKM 2022 dan 2023. Yang pertama adalah waktu pelaksanaan. Jadi adik-adik nanti waktu pelaksanaannya 4 sampai 5 bulan. Jangan pernah mengusulkan suatu kegiatan yang bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Pasti di drop gitu ya. Atau yang dilaksanakan selama 6 bulan. Itu tidak boleh. Sehingga waktu pelaksanaannya cukup untuk 4 sampai 5 bulan. Kemudian pendanaan, maaf ini masih Belmawa, belum diedit sama saya. Pendanaannya kita dari Diksi Vokasi ya, bukan Belmawa. Nilainya adalah 6 sampai 10 juta. Ya, itu pendanaannya dari Diksi Vokasi kita. Jadi kita harus membuat suatu proposal yang nilainya serendah-rendahnya itu 6 juta. Jadi jangan kurang dari 6 juta. Kalau kurang dari 6 juta dianggap tidak layak gitu ya. Kemudian ada juga dana pendamping dari perguruan tinggi itu maksimum 2 juta. Bisa bentuk in kind atau in cash gitu. Kemudian bisa juga dana dari pihak ketiga, tapi maksimum 1 juta gitu ya. Sehingga kalau di total ya maksimum 13. Nah, terkait yang ketiga itu adalah yang berbeda adalah luaran. Bahwa luarannya ada penambahan yang wajib gitu ya, yang yaitu akun media sosial. Jadi, di tahun ini PKM adik-adik sekalian harus publikasikan di media sosial. Entah itu Facebook, Twitter, TikTok, atau apapun. Dan jadwalnya nanti sudah ada ya, jadi tidak boleh asal-asalan semaunya kapan itu, enggak, ada jadwalnya. Jadi ada jadwal dan dalam satu proses PKM itu ada beberapa kali, bisa sampai 4-5 kali iklan gitu ya, atau di-upload di media sosial. Jadi perkembangan PKM itu harus disampaikan ke media sosial sehingga publik tahu. Gitu. Ketiga masih sama, ada 2 ya adik-adik sekalian, itu promosi yang baru. Yang pertama adalah PKM pendanaan kegiatan. Jadi berupa kegiatan gitu ya, ada 8 di sini, yaitu PKM riset eksakta, PKM riset dengan disiplinnya ya, kemudian PKM kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat, penerapan iptek, karsa cipta, karya inovatif, video gagasan konstruktif atau PKM PGK. Kemudian ada juga PKM yang sebutnya pendanaan insentif. Jadi adik-adik membuat suatu karya, kemudian kalau karyanya itu akan dinilai, kalau dianggap layak maka diberikan dana gitu ya. Jadi ini tidak ada kegiatan. PKM-nya 2 yaitu GFT, Gagasan Futuristik Tertulis, dan PKM Artikel Ilmiah. Semua pedomannya sudah di launching ya di website, jadi adik-adik bisa baca nanti. Jadi PKM ada 2, ada insentif, ada pendanaan kegiatan. Wah ini kecil ya, nggak apa-apa lah. Nanti dijelaskan oleh Bu Ani dan Bu Happy yang lebih detail. Tapi saya sekilas saja bahwa PKM, saya ambil contoh misalnya PKM KC ya, PKM KC, PKM KI misalnya gitu ya. PKM KI itu adalah karya berupa hasil karya fungsional inovatif, solusi skala penuh berbasis iptek dan siap diproduksi massal. Ini boleh bidang ilmu apapun dan direkomendasikan kolaborasi bidang lintas bidang ya. Jadi adik-adik sangat dianjurkan untuk kolaborasi antar prodi. Jadi jangan mengandalkan satu prodi. Kemudian pesertanya boleh D3, boleh D4, boleh S1 ya. Kalau di kita nggak ada S1. Gitu. Jadi itu adalah jumlah mahasiswanya bisa 3 sampai 5 orang. Sementara pendananya 6 sampai 10 juta. Kemudian outputnya seperti yang disampaikan, kalau misalnya PKMKI itu adalah laporan kemajuan nanti harus dibuat, laporan akhir, kemudian produk yang fungsional skala penuh, kemudian akun media sosial. Gitu. Jadi kalau PKMKC itu yang berbeda adalah produknya. Produknya adalah produk yang berupa prototype, gitu ya. Demikian. Ini contoh saja, nanti mungkin detailnya disampaikan di kesempatan lain. Nah, kemudian kuota. Nah, ini terkait dengan kuota.
kuota atau jumlah proposal di 2023. Kalau di perguruan tinggi akademik, institut, universitas, mereka di klaster, ya adik-adik sekalian. Di klaster, jadi ada batasan. Ada batasan, jadi misalnya ini contohnya kalau klaster 1, untuk PKM 8 bidang, dia hanya boleh maksimum 500 proposal tahun 2023. PKM lainnya hanya boleh 50 gitu ya. PKM GFS hanya boleh 50. Mereka dibatasi gitu. Seperti itu. Jadi nanti setiap perguruan tinggi akan diklaster. Nah, kalau di vokasi tidak ada klaster. Jadi jumlah proposalnya bebas. Wah, ini tadi keren ya. Kalau target 1000 proposal itu kalau bisa tembus itu jadi rekor di Indonesia karena pasti mengalahkan nasional, mengalahkan akademik ya. Universitas itu dibatasi 500 gitu ya. Kalau Polban bisa sampai 1000, bisa mengalahkan dan akan menjadi berita trending juga. Jadi bagus juga itu targetnya ya. Mudah-mudahan tercapai gitu ya, 1000 atau mendekati lah. Oke, baik. Ini tentang klasterisasi dan jumlah proposalnya. Kemudian terkait dengan anggaran. Nah, ini agak harus diperhatikan ya. Anggaran tadi saya sudah singgung bahwa maksimum itu adalah berapa? 13 juta, tapi komposisinya ada 6 sampai 10 juta dari Diksi Vokasi. Kemudian PT dari Polban itu ada maksimum 2 juta, tetapi bentuknya bisa in cash dan in kind. Jadi ada sekali yang disebut dengan in cash itu jadi dikasih uangnya gitu dari Polban 2 juta maksimum. Tergantung proposalnya nanti ya. Kalau atau in kind itu udah melekat, misalnya adik-adik diberikan fasilitas berupa lab, diberikan fasilitas berupa kendaraan atau sarana akses internet, apapun gitu ya, yang kalau dinilaikan maksimumnya 2 juta untuk pengerjaan PKM ini. Kemudian bisa juga dari pihak ketiga, misalnya ada perusahaan yang mau bantu atau alumni boleh, tapi tidak mengikat gitu ya. Kemudian ini tidak wajib gitu ya. Jadi kalau yang wajib itu adalah dari PT dan juga dari Diksi Vokasi nanti. Demikian untuk biaya. Ini yang agak membedakan. Kemudian untuk format RAB ini pentingnya saya singgung dulu ya, karena beberapa tahun kemarin banyak kesalahan gitu. Jadi format RAB itu ada di pedoman, mohon diperhatikan bahwa format RAB itu ada sumber dananya, ada jenis pengeluaran, ada sumber dana, dan besaran dana. Nah ini harus diperhatikan, dihitung betul sehingga persentasenya tidak salah. Beberapa proposal kemarin di awal banyak yang gugur karena persentasenya tidak mengikuti pedoman gitu ya. Kemudian juga yang menjadi jenis pengeluarannya juga tidak sesuai gitu ya, sehingga jadinya ya tidak didanai gitu. Itu format RAB, mohon di pedoman dipakai gitu ya. Kemudian ini yang penting ya, RAB nanti saya di sini khusus nyorotin RAB karena banyak yang gagal gara-gara RAB. Kalau substansi mungkin nanti dengan Bu Happy lah ya setelahnya gitu ya. Karena waktu kita terbatas. Ini untuk RAB itu honorarium, konsumsi, hadiah untuk tim atau dosen, pendamping, narasumber, pemateri itu tidak boleh. Jadi kalau adik-adik mempunyai anggaran tidak boleh misalnya honor untuk dosen, nggak boleh gitu ya. Honor untuk narasumber nggak boleh gitu ya, atau hadiah konsumsi nggak boleh. Kemudian sewa komputer, laptop, printer, sewa kamera misalnya, handycam atau ruangan itu nggak boleh juga gitu ya. Kemudian pembelian alat atau bahan lebih dari 1 juta per itemnya itu nggak boleh. Kalau di bawah 1 juta nggak apa-apa ya. Kemudian pembelian penyimpanan, jadi misalnya beli hard disk, flash disk itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi nanti jangan mengusulkan itu, kalau enggak nanti itu dicoret anggarannya ya. Kemudian pembelian kuota internet itu lebih dari 100.000 per bulan per tim nggak boleh. Jadi kalau kurang dari 100.000 boleh, tapi per tim ya, bukan per orang, bukan per tim dan per bulan. Jadi cari kuota yang murah saja untuk tim. Kemudian untuk menyewa license yang melebihi 6 bulan tuh nggak boleh, karena kegiatan kita itu maksimumnya hanya 6 bulan sehingga 5 bulan, sehingga nanti kalau misalnya melebihi itu akan apa namanya, jadi temuan gitu ya di anggaran kitanya gitu, di pemeriksaannya gitu. Kemudian untuk penyusunan, penggandaan dan atau penjadian laporan kemajuan, laporan akhir itu tidak boleh gitu ya.
Kecuali kenapa? Karena soft copy yang dikirimnya, yang ke SIM Belmawanya itu, ke aplikasinya itu, sehingga nggak memerlukan untuk penggandaan, kecuali perguruan tingginya meminta hard copy, tapi agak aneh ya, agak jarang kita. Polban rasanya enggak juga ya, enggak minta hard copy gitu ya. Jadi jangan ada anggaran seperti ini. Kemudian biaya publikasi atau promosi kegiatan di media sosial lebih dari 500.000 itu nggak boleh. Jadi biayanya harus ada, tapi maksimum 500.000 gitu. Harus ada gitu. Tapi nggak boleh lebih gitu ya, nggak boleh lebih. Demikian untuk masalah RAB dan segitu saja sebagai pembuka gitu ya. Tapi yang penting sebetulnya begini ya, bahwa PKM itu adalah sebuah kegiatan strategis ya adik-adik yang bisa meningkatkan kemampuan adik-adik semua, ya adik-adik mahasiswa semua gitu ya, dan juga menjadi ajang pembuktian bahwa kita bisa menghasilkan suatu karya yang bermanfaat gitu. Jadi selama ini hasil belajar menjadi tidak ada atau kurang bermanfaat ketika tidak ada wadah untuk mengekspresikannya gitu. Jadi PKM merupakan salah satu tempat ya adik-adik sekalian, dan kalau nanti adik-adik bisa nembus ke PIMNAS, nanti adik-adik akan bertemu dengan ratusan orang inovator di Indonesia yang tentu kedepannya bisa melakukan kolaborasi. Jadi kami berharap melalui PKM ini terjadi kolaborasi secara nasional sehingga Indonesia bisa lebih maju. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang Wisnu Adi telah memberikan pemaparan dan pencerahannya kepada kita semua. Semoga kita juga menjadi lebih baik lagi dan bisa memahami apa yang disampaikan, terutama bagi para pengusul, dan juga mengikuti membaca panduan yang sudah kami bagikan ya di link. Oke, baiklah kita lanjutkan sesi berikutnya, yaitu mengenai penjelasan PKM pendanaan yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Nur beserta Ibu Happy, yang diawali dari Ibu Nur terlebih dahulu. Ibu Ani Nur, mangga dipersilakan. Terima kasih Mas Yazid. Kenapa kayak susah ya manggil nama saya Mas Yazid ya? Iya Bu. Oke, saya coba share screen ya. Sudah muncul ya? Sudah Bu, sudah. Udah Bu. Ya. Terima kasih Mas Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa, dosen yang mungkin akan menjadi pembimbing nanti untuk program kreativitas mahasiswa. Ini mohon maaf video saya ini nggak tahu kenapa muncul hilang gitu ya, dan jadi kayaknya saya juga ya nggak tahu kenapa ini ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan ya adik-adik oleh Pak Bambang mengenai ketentuan umum program kreativitas mahasiswa tahun 2023 untuk diksi. Di sini saya mendapat tugas untuk menyampaikan mengenai pelaksanaan kegiatan yang ada 4 ya. Nah, yang pertama ini tentang kewirausahaan. Dan semua yang saya sampaikan di sini didasarkan pada buku pedoman yang sudah terbit per kemarin dari diksinya juga ya di minggu ini. Dan saya pun mengambil materi ini dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh tim Belmawa. Jadi memang tidak ada perbedaan dari sisi penulisan proposal, pelaksanaan kegiatan dengan Belmawa. Sehingga yang harus kita cermati sama-sama adalah bagaimana kita melakukan penulisan proposal ini sesuai dengan pedoman yang sudah ada ya. Dari tahun ke tahun memang seperti itu ya adik-adik ya. Nah, saya mulai dengan PKMK yaitu PKM Kewirausahaan. Nah, di PKM Kewirausahaan ini ya biasanya adalah kegiatan yang bersifat
bagaimana mahasiswa mampu merealisasikan usahanya ya. Jadi ada produk berupa barang atau jasa dan diharapkan bisa menjadi cikal bakal untuk kemunculan suatu produk usaha Indonesia sebagai karya mandiri bangsa kita ya. Ini kan akan sangat baik ya kalau misalnya adik-adik juga bisa berpikir sama ya, bisa produk barang atau jasa, misalnya Gojek itu kan ya kita bisa katakan itu Indonesia banget gitu ya. Nah, Esteller 77 meskipun itu dikenal di negara lain tapi itu ternyata punyanya Indonesia ya gitu. Nah, itu yang diharapkan menjadi karya mandiri bangsa kita. Kemudian ide usaha dan produk didasari kebutuhan dan peluang pasar, mengutamakan solusi tantangan intelektual. Nah, kenapa di sini tantangan intelektual? Karena ini berangkat dari akademis ya. Jadi berangkat dari kampus kita yang kita ditempa dengan sekian banyak teori yang diharapkan merupakan perwujudan dan penguasaan iptek oleh tim mahasiswa ya. Kemudian tidak semata-mata berorientasi pada perolehan laba, tetapi lebih mengutamakan pada kemanfaatan dan kreativitas produk berbasis iptek serta kualitas pelaksanaan usahanya. Jadi diharapkan usaha yang akan dirintis ini akan berkelanjutan setelah selesai program PKM-nya. Tidak berhenti di 5 bulan, meskipun kegiatan itu 4-5 bulan, selesai 5 bulan kegiatannya berhenti, tidak. Tetapi di dalam proposal harus bisa menunjukkan bagaimana keberlangsungan program PKMK ini bisa sustain setelah selesai didanai oleh Diksi gitu ya. Kemudian produk usaha diwujudkan dalam bentuk fisik atau produk jadi. Pembuatan dan penjualan boleh bekerja sama dengan mitra, namun desain konsep produk dan strategi pemasaran harus dibuat sendiri oleh mahasiswa ya. Dan ini pun dilaksanakan secara luring seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan. Kita sudah mulai baik lagi ya kondisi di Indonesia dan diharapkan tetap memadukan protokol kesehatan ya. Itu mengenai program PKM kewirausahaan. Ini karena waktunya terbatas ya adik-adik ya, jadi saya juga hanya meng-highlight di masing-masing kegiatan ini apa yang menjadi ciri utamanya. Tapi secara khusus adik-adik tetap harus bisa berpedoman, melihat pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Belmawa ya. Kemudian PKM-PM ini pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan akan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif dengan masyarakat. Mitranya itu harus non-profit. Non-profit itu berarti kita bisa bekerja sama dengan warga di desa wisata misalnya ya. Kemudian kita bisa bekerja sama dengan petani gitu ya. Kita juga bisa bekerja sama dengan pesantren gitu ya. Nah ini yang tidak menghasilkan profit ya dalam kegiatan mitranya. Kemudian menumbuhkan tenggang rasa dan solidaritas terhadap masalah yang dihadapi. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu menyelesaikan permasalahan mitra. Kemudian, memberikan bantuan iptek kepada mitra program sebagai bentuk solusi atas permasalahan atau kebutuhan prioritas mitra. Ini harus diingat ya adik-adik ya, yang punya masalah itu adalah mitra. Jangan sampai kita punya kegiatan, kemudian kita mencari-cari mitra ya. Tapi kita harus bisa melihat bahwa masalah itu ada di mitra dan kita berusaha untuk menyelesaikan masalahnya mitra ya. Meliputi aspek pemberdayaan sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan lingkungan, persiapan untuk wirausaha, pengembangan karya seni, dan masih banyak lagi ya. Jadi tidak terbatas pada topik-topik yang ada di sini. Tetapi mahasiswa juga bisa memberikan topik-topik lain untuk mitra, ingat yang non-profit ya. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring.
dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan, sama ya dengan yang lainnya seperti ini juga. Kemudian jarak lokasi mitra itu maksimal 200 km dari kampus ya. Kenapa ini menjadi penekanan? Ada 2 warna kuning di sini. Jadi harus selalu diingat bahwa mitra kita itu adalah non-profit. Kalau adik-adik melihat mitranya itu adalah pengusaha, meskipun itu UMKM, mereka adalah mitra yang profit, itu tidak akan lolos dalam seleksi proposal tahap 1 ya, karena ini sangat ketat, akan dilihat kesesuaian antara persyaratan dan dan program yang diusulkan. Jadi lebih baik adik-adik harus bisa melihat bahwa mitranya adalah non-profit. Kemudian jarak lokasi mitra itu 200 km itu dengan asumsi bahwa kegiatan pengabdian masyarakat harus bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kampus ya. Kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan oleh Polban selama ini antara dosen dengan mitranya itu banyak dilakukan di Ciwaruga ya, banyak dilakukan di daerah dekat Geger Kalong, Kabupaten Bandung ya. Ini wilayahnya adalah Marga Asih juga. Nah, mungkin itu ya dekat rumah Pak Arman ya di Marga Asih gitu ya. Nah, ini yang memang kita harus bisa membantu menyelesaikan masalah yang dekat dengan kampus kita ya. Ngapain jauh-jauh padahal di dalam dekat kampus kita sendiri ini sudah banyak masalahnya gitu ya. Kemudian kita masuk ke PKM VGK. Ini adalah video gagasan konstruktif ya. Ini bertujuan untuk memotivasi mahasiswa partisipasi mahasiswa adalah mengelola imajinasi, persepsi, dan nalar sebagai upaya solusi kekinian yang konstruktif terhadap keprihatinan bangsa Indonesia atau pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ya. Nah, solusi kekinian ini berarti yang isu-isu yang kontemporer, isu-isu yang sekarang sedang berkembang ini apa? Dan tujuannya adalah bahwa kita juga akan ikut berperan serta dalam solusi sustainable development goals di Indonesia ya. Nah, topik-topik ini banyak sekali. Kalau adik-adik nanti bisa punya kesempatan untuk melihat ya video hasil VGK-nya dari PKM ini, searching di YouTube, itu videonya keren-keren ya. Tidak salah ya kalau misalnya nanti adik-adik, oh ternyata seperti ini aja bisa dibuat menjadi program PKM VGK gitu ya. Nah itu salah satu cara untuk melihat, oh seperti ini ya mereka membuat videonya ya. Dan tidak kalah dengan video yang menggunakan jasa yang profesional gitu ya. Nah, ini dimulai dari gagasan, kemudian dilanjutkan narasi, dan akhirnya diwujudkan dalam karya konten video yang komunikatif, konstruktif di YouTube ya. Jadi ini nanti akan di-upload di YouTube ya. Kemudian dilaksanakan secara luring dengan protokol kesehatan. Perbedaannya VGK ini dulu itu GFK ya kalau nggak salah ya. Yang videonya yang dikirim. Kalau sekarang videonya untuk membuat video itu didanai. Jadi yang dimasukkan adalah proposalnya dulu, baru nanti didanai, kemudian baru dibuat videonya gitu ya. Kemudian yang terakhir dari saya adalah PKM RSH. Itu adalah Research Sosial Humaniora ya. Meskipun ada research untuk eksakta, itu untuk bidang-bidang mahasiswa teknik ya. Sementara yang ini RSH, kegiatan penelitian juga bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari jurusan non teknik ya, yang manajemen ya. Kalau di AN ada yang kalau di Polban ada yang AN, ada yang bahasa Inggris, akuntansi ya. Nah, itu gabungan antara bidang sosial dan humaniora yang memiliki objek riset pada fenomena sosial dan perilaku manusia yang dapat ditemui dalam kehidupan bermasyarakat ya. Di sini menitik beratkan pada fenomena sosial, interaksi dalam kehidupan bermasyarakat,
di bidang ekonomi, psikologi, sosial, pendidikan, manajemen, dan politik ya. Jadi tidak salah ketika adik-adik ingin membuat satu penelitian, kemudian fenomena sosialnya itu muncul di bagaimana bagaimana meningkatkan kualitas misalnya perilaku mahasiswa Polban pun itu dari sisi psikologinya, dari sisi pendidikannya itu bisa diteliti oleh dua kelompok mahasiswa yang berbeda bidang studinya ya. Kemudian fokus pada aspek dasar perilaku dalam kehidupan masyarakat, seperti perkembangan budaya, seni, filsafat, adat istiadat, sejarah, kepercayaan atau agama, hukum, dan nilai-nilai. Nah, kegiatan penelitian ini juga dilaksanakan secara luring dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan. Jadi pada dasarnya semua kegiatan yang didanai di PKM 2023 ini semuanya sekarang sudah luring lagi ya. Nah, itu dari saya yang bisa saya sampaikan untuk 4 program PKM. Terima kasih. Saya juga berharap semoga Polban tembus 1000 proposal ya. Dari 1000 proposal ini berharapnya mudah-mudahan 50% didanai, 10%-nya masuk timnas gitu ya. Kan nggak salah ya kalau kita berharap untuk yang tinggi, tapi ya mudah-mudahan kita sama-sama bekerja keras tembus 1000 proposal. Terima kasih Pak Yazid, terima kasih adik-adik semua dan Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu Ani Nur dengan pemaparan mengenai program Kreativitas Mahasiswa bidang kewirausahaan, pengabdian masyarakat, video gagasan konstruktif, riset sosial humaniora. Semoga kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan inspirasi dari ide-ide tersebut untuk diterapkan, diusulkan dari proposal PKM tahun ini. Baiklah, kita lanjutkan berikutnya pemateri yang akan disampaikan oleh Ibu Happy Lidiawati dengan topik pembahasan PKM Riset Eksakta, PKM Karsa Cipta, PKM Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan PKM Karya Inovasi. Enggak Ibu Happy? Ya, hatur nuhun. Ya, sebentar ya. Baik, apakah suara saya jelas? Sudah cukup jelas Bu. Ya, ini lagi hujan besar di jurusan ya, Him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini langsung saja saya akan menyampaikan perihal PKM KI, PKM KC, kemudian PKM PI, dan PKM Riset Eksakta ya. Mohon izin saya share screen. Baik. Oke. Ini apa namanya? Sudah tampil di layar ya? Sudah jelas Ibu. Baik, di sini saya menuliskan judul ya sebagai spirit kita ya. Polban goes to 100 PKM proposal ya. Baik. 1000 Ibu. 1000. Oh ya, 1000. Ya, ketutup sama ini. Punten. 1000. Sorry. Ini salah nih. 1000 PKM proposal ya. Punten, nanti diralat ya. Baik, ini berikutnya. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan mempelajari ya tentang PKM Karsa Cipta, kemudian PKM Karya Inovatif atau KI, kemudian penerapan IPTEK atau PI, kemudian risetnya di sini difokuskan ke riset eksakta ya, sesuai dengan bidang saya. MKC ya, karya Karsa Cipta, kemudian KI Karya Inovatif, PI penerapan IPTEK, dan juga riset eksakta ya, termasuk juga riset sosial humaniora. Sebetulnya program PKM itu yang di-highlight adalah kata kreatif ya. Jadi kreatif silakan di sini adalah diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, silakan dilihat ya nanti. Kemampuan menemukan hal-hal baru untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau mencapai suatu tujuan. Nah, tentunya dari kata kreatif ini akan dilahirkan inovasi. Ya,
Nah, untuk mencapai inovasi yang berangkat dari kata kreatif, ada beberapa cara ya, bisa combine, mengkombinasikan, bisa juga reverse. Reverse itu berarti membalik sebuah urutan pekerjaan sehingga menjadi hal yang baru, kemudian mengeliminasi, mengambil atau menghilangkan salah satu bagian atau beberapa bagian sehingga menjadi sebuah fungsi baru. Alternatif berarti kan mencari solusi yang lain ya untuk menyelesaikan sebuah tujuan. Kalau twist itu adalah mengcombine, tetapi juga harus jelas ya, combine di situ urutannya dari mana gitu. Apakah kalau kaitannya dengan twist itu kan bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam ya. Kalau misalnya kita ada punya diagram blok, maka kita mau ngambil arah dari mana? Apakah dari diagram blok pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, ataukah dari terakhir ke depan, seperti itu ya. Kalau elaborate, di sini ada penjelasan lebih lanjut ya, silakan. Itu lebih kepada memerinci atau menambahkan suatu hal, seperti itu. Oke, nah, kreatif tentunya beda dengan Cooper ya. Jadi ini sangat bertolak belakang, sehingga memang mahasiswa-mahasiswa yang mengajukan proposal PKM adalah mahasiswa-mahasiswa yang tidak Cooper gitu ya. Tentunya kenapa tidak Cooper? Karena rajin literasi, rajin melakukan observasi maupun studi kasus seperti itu. Oke, di sini ada beberapa yang khas ya. Saya meng-highlight dulu dari PKM KC, KI, PI dan RE ya. Apa yang khasnya? Kita lihat dulu. Dari PKM ini ya, PKM KC dan KI, khasnya adalah kebaruan atau istilah kerennya novelty ya. Kemudian kalau KC di sini targetnya adalah fungsional, jadi sebuah jasa atau alat yang fungsional. Luarannya itu berupa purwarupa atau prototipe. Namun kalau KI yang jelas di sini targetnya adalah skala penuh. Tentunya ini merujuk kepada standar industri atau kelompok pengguna tertentu atau regulasi pada bidang tertentu atau juga kearifan lokal atau nasional. Jadi ini yang harus dipahami di sini. KC dengan KI itu berbeda ya. Yang membedakan jelas di sini adalah dari targetnya ya. Jadi kalau KC itu adalah fungsional, kalau KI itu harus skala penuh seperti itu. Oke, next. Nah, lalu apa yang spesifik dari penerapan IPTEK? Kalau penerapan IPTEK sesuai dengan kata kuncinya yaitu IPTEK, berarti ada teknologi yang tentunya berbasis pengetahuan. Berarti ciri khasnya adalah di sini ilmu pengetahuan yang itu melahirkan sebuah teknologi itu adalah stressing pendidikan di mahasiswa ya. Baik vokasi maupun perguruan tinggi. Nah, tetapi di dalam penerapan IPTEK bisa jadi tidak terkini, ya, bisa jadi tidak terkini. Jadi berbeda dengan yang KI dan tadi KC ya. Kalau KI dan KC itu mutlak harus kebaruan atau novelty-nya, ya, harus benar-benar belum ada atau memodifikasi dari yang sebelumnya sehingga menjadi hal yang baru. Tapi kalau penerapan IPTEK bisa jadi tidak terkini dari sisi ilmu pengetahuan, ya, dari sisi teknologi. Namun yang jelas di sini ada mitra produktif yang membutuhkan peran kita, artinya peran adik-adik semua sebagai mahasiswa untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang didapat di perkuliahan ke dalam bentuk teknologi yang itu menjadi bersifat solutif terhadap permasalahan mitra produktif. Berarti sudah spesifik masyarakat produktif ya, mitranya adalah mitra produktif. Nah, harapannya adalah dengan kita atau kalian ya mahasiswa di sini sebagai pelaku PKM memberikan gagasan ini berupa sebuah jasa atau produk ya yang siap digunakan oleh sebuah mitra, ini akan meningkatkan penghasilan ya. Tentunya karena dia penerapan IPTEK maka dan ada mitra, maka jelas harus mudah, kemudian user friendly dan tentunya sudah merupakan skala penuh seperti itu ya. Baik, lanjut. Nah, di sini luarannya saya saya skip saja yang umumnya, ini yang sudah spesifiknya saja. PKM KC dengan PKM KI apa bedanya?
seperti yang tadi disampaikan ya, bahwa KC itu cukup sampai purwarupa. Jadi artinya secara fungsi sudah berjalan, namun barangkali kalau di bidang elektro itu wiringnya masih belum bagus gitu ya, kemudian packagingnya belum memang benar-benar merujuk kepada permintaan konsumen atau apapun ya gitu, ataupun untuk keperluan di industri mana seperti itu ya. Jadi masih berupa prototipe atau purwarupa. Kemudian laporan kemajuan tentu ini sama ya antara KC dengan KI. Laporan akhir juga sama, dan yang tambahan di 2023 ini ada CR ya. CR di akun medsos kalian. Silakan kalian pasti sudah memiliki ya akun-akun medsos yang bisa digunakan untuk CR ini. Nah, adapun karena ini karsa cipta dan karya inovatif, disarankan juga ya jika waktunya memungkinkan ini dilakukan ada semacam luaran tambahan ya yang memang relate ke dalam kegiatan ini adalah hak karya inovatif ya atau HKI seperti itu. Oke. Nah, nextnya untuk PI. Nah, karena tadi PI ini adalah penerapan IPTEK dan ada mitra pengguna yang tadi mitranya sudah spesifik mitra berorientasi kepada profit, maka ada tambahan buku pedoman mitra ya. Buku pedoman mitra artinya buku itu meliputi diantaranya adalah user guide ya dari alat yang kalian hasilkan atau jasa yang kalian hasilkan yang itu berbasis kepada ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Di samping juga ada akun medsos, ini sama bagi semua jenis PKM, dan ini juga bisa dijadikan alternatif luaran tambahan yaitu berupa hak karya inovatif seperti itu. Syarat spesifik, nah ini saya tidak mengambil yang umum lagi, sekali lagi ini yang spesifiknya saja. PKM KC dengan KI ini saya dekatkan karena memang sama ya untuk syarat spesifiknya. Pertama, karena tadi ada kebaruan atau ada novelty bahasa ininya ya, bahasa kerennya, maka jelas di sini termasuk juga PI ya, karena penerapan IPTEK, maka yang menjadi syarat itu adalah kegiatan yang diusulkan melalui proposal itu sesuai atau relevan dengan bidang ilmu ketua. Itu sebetulnya yang paling utama. Jadi nanti yang akan dilihat ini ketuanya sesuai nggak bidang yang diusulkannya, seperti itu ya. Nah, kalau anggota sebetulnya bisa sesuai, bisa tidak, tergantung kebutuhan dari keutuhan pelaksanaan atau perwujudan atau implementasi dari proposal tersebut, seperti itu. Oke, jadi yang paling penting adalah ketuanya, baik KC, KI maupun PI ya. Lalu yang kedua adalah keanggotaannya lintas prodi atau jurusan. Nah, mengapa ini ya? Karena tidak dipungkiri kalau kita menghasilkan sebuah gagasan, tentunya gagasan itu juga tidak hanya satu bidang yang dibutuhkan. Bisa jadi dibutuhkan bidang-bidang yang lain. Bisa jadi bidang rekayasa membutuhkan bidang-bidang di non-rekayasa seperti itu. Jadi silakan, ini bisa lintas prodi, bisa lintas jurusan. Benefitnya adalah yang paling utama adalah terjadi networking ya, seperti itu. Kemudian keanggotaan lintas angkatan. Nah, ini juga penting ya, karena harapannya PKM ini adalah kegiatan yang berkesinambungan. Artinya mahasiswa yang di tingkat lebih tinggi itu akan memberikan pengajaran yang baik kepada mahasiswa yang di bawahnya. Nah, harapannya nanti mahasiswa yang di bawah tingkatnya itu akan menggawangi di kegiatan PKM di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Jadi ini lintas angkatan menjadi sebuah hal yang syarat spesifik ya. Kemudian ketua bukan mahasiswa tingkat akhir. Nah, ini mengapa? Karena tadi waktunya saja sudah sampai 6 bulan ya. Sedangkan kalau diukur 6 bulan ini mahasiswa tingkat akhir barangkali posisinya sudah alumni. Nah, itu diharapkan tidak mengambil ketua sebagai mahasiswa tingkat akhir. Sehingga diharapkan ketua dialihkan saja kepada mahasiswa di tingkat bawahnya ya. Seperti itu. Nah, bedanya PKM KC dan KI, kemudian dengan PI itu di sini saja. Untuk di PI dibuktikan karena tadi harus ada mitranya yang berorientasi kepada profit, maka dibuktikan dengan surat pernyataan mitra. Yang lain-lainnya sama seperti itu. Baik. Nah,
sekarang PKM riset eksakta ya, tadi sosial humaniora sudah dijelaskan sama Bu Ani. Kalau ini silakan, saya juga mengcrop dari panduan umum ya tentang apa itu makna riset, tujuan riset itu apa. Silakan ini bisa dipelajari dan bisa didiskusikan lebih lanjut dengan pembimbing seperti itu. Saya skip saja supaya diskusinya banyak waktu. Termasuk juga ini ruang lingkupnya baik RE maupun RSH. Tadi RSH sudah dipaparkan oleh Bu Ani. Nah, yang paling penting juga di sini ya, di dalam riset eksakta maupun humaniora sebetulnya dituntut tingkat kebaruan dan novel atau yang disebut dengan novelty. Nah, karena ini sebuah kegiatan riset, maka tentunya merujuk kepada literatur yang terkini. Literaturnya tentunya yang menjadi sebuah validasi sebuah literatur itu bisa berupa jurnal internasional bereputasi ya, ataupun jurnal nasional yang terakreditasi. Nah, yang terkini di sini yang diambil adalah 5 tahun terakhir seperti itu. Luaran untuk PKM RE, ini laporan kemajuan, laporan akhir. Nah, karena dia kegiatan riset, maka luarannya ada artikel ilmiah. Silakan diukur waktunya, karena ini kegiatannya sampai 6 bulan, maka bisa berupa proceeding nasional, berarti ikut ke seminar nasional di mana, termasuk juga IRWNS yang insya Allah diadakan di tahun 2023, ataupun di proceeding internasional ya, ataupun juga bisa berupa hak karya inovatif atau HKI. Nah, sekaligus tadi akun medsos ini juga sama ya, menjadi luaran tambahan di tahun 2023 ya. Maaf, bukan luaran tambahan, artinya luaran yang baru ditetapkan di tahun 2023, tapi itu menjadi luaran utama ya. Nah, kemudian syarat dari PKM RE dan RSH sebetulnya ini sama ya. Karena ini kegiatan riset, tentunya sangat dilihat relevansi antara ketua dengan bidang ilmu dari riset yang diusulkan. Makanya ini menjadi persyaratan di kegiatan PKM riset eksak. Kalau tadi sudah dijelaskan ya. Pertama, tidak sesuai kaidah penulisan proposal PKM yang ada di panduan. Nah, ini patah ya. Sekalipun cuman beda halaman, cara penulisan halaman, sekalipun cuman beda penulisan RAP yang tadi disampaikan Pak Bambang, atau sekalipun hanya beda meletakkan halamannya, ada yang di pojok kanan atas, di pojok kanan bawah, atau fontnya tidak Times Roman, misalnya seperti itu ya. Kemudian spasinya salah, itu jangan dianggap remeh, karena ini adalah pintu gerbang utamanya, gitu ya. Sayang kalau ide kalian bagus, ide kalian inovasinya sangat tinggi, ya tingkat kreativitasnya sangat tinggi, harus gagal gara-gara tidak disiplin terhadap panduan. Jadi kemudian ketua tidak inline, nah ini juga barangkali ada yang luput ya. Lalu, nah ini yang sering terjadi. Saya gampang saja, tinggal searching gitu ya, ketika ada sebuah proposal yang saya review, proposal itu diklaim sebagai skemanya PKC misalnya, tapi pas di search ada kata penelitian, sudah saya reject. Nampak saklek, tapi ini patah ya. Karena di dalam kegiatan KC, KI maupun PI tidak ada lagi proses yang namanya penelitian. Semuanya sudah berupa ide gagasan yang itu sudah jadi dituangkan, apakah dalam bentuk purwarupa ataupun sebuah alat yang atau jasa yang memang sudah fungsional perlu ya, seperti itu. Kemudian luarannya sebatas purwarupa tapi memilih KI atau PI ya, seperti itu. Nah ini juga salah gitu, oke. Kemudian salah menuliskan nama skema, ini sering kali terjadi, barangkali ada semacam copy paste ya, jadi copy paste dari biodata siapa diganti namanya bla 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 dan lain-lainnya. Nah pas gitu luput di bagian nama skema tidak diganti. Misalnya kalian mengusulkan PKM KC, di situnya KI atau PKM misalnya kewirausahaan. Nampak sepele tapi ini patah. Jadi tolong benar-benar harus fokus, diteliti lagi, dilihat lagi secara rinci ya, jangan sampai gara-gara ini saja ide kalian tidak diadopsi di dalam kegiatan PKM ya. Tanda tangan digital, nah silahkan, ini juga sudah tidak lagi aneh ya, banyak yang di reject gara-gara tanda tangan digital. Lalu salah menuliskan judul subbab, misalnya
kalian mencantumkan kata metode penelitian di PKM katakanlah KC, itu sudah salah ya. Atau kalian mencantumkan subbab yang lain yang itu sebetulnya tidak cocok di kata di RE ataupun di misalnya di PI seperti itu. Jadi betul-betul merefer kepada panduan bagaimana nih apa saja subbab yang harus dibahas di dalam proposal kalian seperti itu. Jadi dengan kegiatan PKM ini bisa jadi bagi mata kuliah tertentu itu semacam pemenuhan untuk katakanlah mendapatkan nilai A misalnya. Bisa jadi seperti itu. Tentunya barangkali ada dosen yang memiliki kebijaksanaan tertentu yang dia kalau mahasiswanya ikutan PKM Belmawa maka sudah A seperti itu. Bisa jadi ya. Atau tadi pemenuhan tugas akhir bagi mahasiswa tingkat akhir yang tentunya tadi ketuanya bukan dia ya. Pemenuhan tugas akhir bisa jadi tugas akhirnya jadi mendapatkan dana ya dan sekaligus juga terkerjakan oleh teamwork misalnya seperti itu. Lalu yang paling juga ini saya sampaikan bahwa PKM ini juga bisa menjadi ajang prestasi karya inovatif baik tingkat lokal maupun nasional ya. Jadi ketika kalian meng-create sesuatu, kalian tuliskan proposal lalu kalian implementasikan ke dalam sebuah alat atau jasa sesuai dengan luarannya masing-masing tadi ya. Bisa jadi ini bisa dilombakan ya, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional seperti itu. Jadi akan menambah portofolio kalian. Untuk kompetisi silakan mangga ya ini Pak Tommy melalui kemahasiswaan yang juga dikoordinir oleh Mas Yajid ya. Itu ada beberapa lomba yang sudah disampaikan secara tertulis melalui surat ke ketua jurusan. Ini saya ambil saja beberapa. Di antaranya misalnya nih ya, maaf barangkali ini tinjauannya hanya untuk teknik ya atau rekayasa. Mungkin nanti yang non rekayasa juga punya banyak referensi kompetisi ya yang bisa di-share juga di sini. Misalnya lomba inovasi digital mahasiswa. Nah, silakan. Apa yang kalian kerjakan di PKM, kalian hasilkan sesuatu di PKM, diikutkan lomba ke sini, misalnya itu sangat baik ya. Kontes robot Indonesia, barangkali di antara kalian ada timnya yang membuat robot. Lalu kontes robot terbang Indonesia, silakan. Ini juga bisa menjadi sebuah referensi. Kalau bagi mahasiswa jurusan teknik sipil, baik D3 maupun D4, ini bisa menjadi dimasukkan ke dalam kompetisi bangunan gedung Indonesia ya. Timeline-nya sudah ada ya, nanti pihak jurusan akan men-share ke kalian melalui koordinator prodi, wali kelas tentang timeline dari kegiatan kompetisi ini kapan. Kemudian Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS, tentu ini menjadi sebuah agenda rutin ya dari kegiatan PKM. Lalu ada PENA, ini mungkin spesifik ke bagian elektro ya, tapi elektromedik. Nah ini juga ajang yang sangat baik ya, di samping kalian dapat piala, di samping juga kalian dapat bukan piala ya, ada piala umum ya, tapi ada juga medali, tapi juga ini akan dapat uang juga kalau yang juara ya seperti itu. Tentunya juara 1, juara 2 dan juara 3 itu berbeda nilai uangnya. Lalu jangan lupa kita juga punya Indonesia Inventors Day ya. Jadi ini IID seperti itu. Ini juga bisa kalian orientasikan ya PKM kalian. Dan yang baru-baru terakhir ini yang alhamdulillah sebuah prestasi yang luar biasa adalah Thailand Inventors Day seperti itu. Jadi ini juga mahasiswa yang ikut ke Thailand ini adalah mahasiswa yang berangkat dari kegiatan PKM seperti itu. Dan lain-lain silahkan kalian cari ya, mungkin dibantu oleh pihak kemahasiswaan untuk memposting kegiatan-kegiatan kompetisi yang bisa diambil oleh mahasiswa. Begitu dari saya, hatur nuhun, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada seluruh dosen dan mudah-mudahan kita bisa kerjasama dengan sangat baik untuk mewujudkan cita-cita 1000 proposal submit di Belma ini ya. Juga adik-adik mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus, bangga sebagai mahasiswa Polban, bangga sebagai dosen Polban. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Happy Ludiawati dengan pemaparan mengenai PKM pendanaan bidang riset eksakta, karsa cipta, penerapan ilmu pengetahuan teknologi, serta karya inovasi. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan dan inspirasi serta termotivasi ya untuk mengusulkan PKM-PKM tersebut. Hatur nuhun Bu Happy. Selanjutnya untuk sesi yang terakhir sebelum kita diskusi yaitu akan disampaikan oleh Ibu Rahil mengenai penjelasan PKM karya tulis ya, berupa
karya artikel ilmiah dan karya tulis GFT ya. Mangga Ibu. Punten Pak Yazid, udah terlihat share screen-nya? Sudah Ibu. Baik Pak, atur nuhun. Langsung saja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktunya sudah sedikit lewat ya, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa, dan juga di sini ada calon dosen pendamping dan juga mungkin dosen-dosen di jurusan yang hadir. Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait PKM karya tulis. Jadi Bapak Ibu, dan adik-adik sekalian, untuk PKM karya tulis itu terdapat 2 skema. Yang pertama yaitu PKM artikel ilmiah, dan yang kedua yaitu PKM gagasan futuristik tertulis. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Aninur dan juga Ibu Happy bahwa terdapat 8 skema PKM pendanaan ya, di mana nanti untuk 8 skema tadi itu adik-adik mengumpulkan proposal. Jika lolos pendanaan maka harus membuat sesuai dengan luaran masing-masing skema yang diusulkan. Nah, berbeda dengan PKM AI dan PKM GFT. Nah, jadi adik-adik semua, untuk PKM AI ini diperuntukkan bagi kegiatan yang sudah dilakukan ya seperti hasil pengerjaan tugas besar ataupun penelitian yang dilakukan baik itu di konteks mata kuliah ataupun kegiatan lain, dan juga luaran hasil kegiatan magang, kerja praktik atau praktik kerja lapangan seperti itu ya. Jadi untuk PKM AI ini bukan bagi kegiatan yang belum dilakukan. Misalnya untuk tugas akhir. Nah, tugas akhir bagi tingkat akhir kan belum dilakukan, jadi tidak tepat jika diusulkan ke dalam skema PKM AI, tapi lebih tepat diusulkan ke PKM riset, baik itu eksakta maupun di sosial humaniora ataupun PKM KC, KI, PI, dan PM ya, yang sesuai seperti itu. Nah, jadi khusus PKM KI ya, nah itu di sini dijelaskan bahwa sumber penulisan artikel ilmiah adalah kegiatan ilmiah yang telah selesai. Ya, seperti itu adik-adik semua. Nah, kemudian untuk ruang lingkup dari PKM AI ini sendiri ya, ini meliputi kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan ya, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini yang dijadikan lingkup adalah hasil kegiatan ilmiah berkelompok dan bukan individu seperti itu. Dan luaran kegiatan PKM AI adalah artikel ilmiah, dan artikel ilmiah ini yang diusulkan, bukan dalam bentuk proposal seperti itu adik-adik semua. Nah, untuk penilaian artikel AI ya, nah ini mungkin saya next saja ya. Nah, unsur penilaian ya, unsur penilaian dalam artikel meliputi kesesuaian judul, kelengkapan abstrak, pendahuluan dan tujuan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka yang relevan dan mendukung ya adik-adik semua. Nah, jika dilihat di sini untuk PKM artikel ilmiah ya, bagi pengusul sesuai bidang ilmu ya. Jadi misalnya adik-adik dari jurusan teknik sipil ya, seperti itu. Berarti judulnya juga berkaitan dengan ilmu teknik sipil, terutama bagi ketua pengusul seperti itu. Dan dianjurkan untuk kolaborasi lintas bidang. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, jika dianjurkan maka lebih baik ya, kita mau lebih baik untuk memenuhinya. Jadi kalau tingkat polban itu biasa diwajibkan karena kita akan mengambil nilai bonus seperti itu adik-adik semua. Dan untuk timnya sama seperti PKM lain, terdiri dari 3-5 orang, di mana 1 orangnya adalah ketua, dan sangat disarankan untuk ada adik tingkat ya, adik tingkat atau kakak tingkat seperti itu, dan diusahakan satu timnya itu berasal dari lintas bidang ilmu yang berbeda. Dan untuk pendanaan
Kita lanjutkan, maaf ada noise tadi ya. Nah, untuk isi artikel ilmiah, jadi adik-adik semua nanti bisa membaca di panduan ya. Semua ya sistematika dari artikel ilmiahnya itu harus benar-benar ditaati ya adik-adik semua. Karena seperti yang sudah disampaikan pada skema yang lain, jika ada sistematika yang tidak sesuai, misalnya nomor 4 ini adalah metode, tapi ditulis adalah metode pelaksanaan, nah itu juga berakibat bisa digugurkan ya adik-adik semua. Nah, ini untuk sistematika penulisannya, jadi nanti ada ketentuannya, silahkan nanti dibaca saja ya di panduan. Dan yang perlu diingat bahwa semua yang tertulis di panduan itu harus ditaati ya. Jika ada yang tidak ditaati, baik itu cuma spasi, margin ya, nah itu akan berdampak pada pengguguran ya untuk artikel ilmiahnya. Nah, kemudian nah ini untuk sistematikanya nanti dibaca saja di panduannya. Nah, ini adik-adik contoh ya rubrik administrasi PKMAI. Jadi nanti adik-adik semua ya artikel adik-adik yang adik-adik ajukan nanti akan dinilai secara administrasi seperti ini ya, akan diperiksa judulnya ya, apakah judulnya itu ringkas maksimal 20 kata, kemudian dengan menonjolkan kata kunci kegiatan ilmiah dan hasil utamanya, kemudian huruf kapitalnya seperti apa ya, itu penulisannya karena ada ketentuannya ya. Kemudian halamannya juga, terus tipe hurufnya apa, sesuai dengan pedoman atau tidak ya gitu ya. Kemudian teks paragrafnya untuk spasinya bagaimana, kemudian perataan teks rata kiri dan kanannya juga bagaimana, itu akan diperiksa semua ya adik-adik ya. Nanti ini akan kami share, jadi kita lanjut saja. Nah, ini untuk formulir, ini untuk formulir penilaian artikel ilmiah ya adik-adik, maaf ini ada typo ya. Nah, nanti bisa dilihat. Nah, kemudian ada PKM gagasan futuristik tertulis. Nah, adik-adik, kalau sebelumnya sudah disampaikan ada PKM video gagasan konstruktif ya. Nah, kali ini untuk PKM gagasan futuristik tertulis adalah makalah yang berisi gagasan terkait ya adik-adik. Semua kita bahas di sini bahwa untuk PKM GFT itu adalah gagasan kreatif yang futuristik. Bukan tulisan yang menjelaskan tentang teknologi atau inovasi tertentu ya adik-adik ya. Misalnya nih yang dari jurusan jurusan teknik komputer ataupun elektro misalnya ya. Nah, mungkin membuat sebuah tulisan berkaitan tentang sebuah produk atau penggunaan produk untuk penyelesaian masalah tertentu. Nah, adik-adik jangan sampai terjebak ya. Jadi yang untuk menjadi GFT itu bukan teknologinya yang menjadi bahasan utamanya, tetapi gagasannya, konsep perubahannya. Jadi perlu diperhatikan khusus PKM GFT ya, karakteristiknya yaitu visioner dan futuristik ya. Kemudian memerlukan solusi dengan durasi yang panjang. Jadi konsepnya atau gagasan itu bisa diprediksikan untuk diimplementasi mungkin membutuhkan waktu 5-10 tahun seperti itu. Nah, kalau misalnya gagasannya itu bisa diimplementasi dalam waktu 1 tahun atau di bawah 1 tahun itu, nah itu tidak tepat jika diusulkan sebagai gagasan futuristik tertulis untuk konteks PKM Belmawa ini. Nah, kemudian dari gagasan tersebut harus realistis dan implementatif. Jadi bisa diimplementasi ya, bukan imajinasi ya. Jadi memang ada konsep-konsep ya yang memang bisa diimplementasi dengan tadi balik lagi ke sifat yang kedua ya, butuhkan katakanlah durasi waktu 5-10 tahun. Nah, kemudian yang keempat, gagasan tersebut ataupun konsep perubahan tersebut bisa diimplementasi dengan melibatkan banyak ya, dengan melibatkan banyak orang, banyak organisasi ya seperti itu, atau banyak pihak dan stakeholders ya. Ini maksud dari berdampak sistemik ya atau berskala masif. Seperti itu adik-adik. Nah, kemudian jika kita melihat perbedaan untuk PKM GFT dan PKM lainnya, jadi untuk tahun 2022 dan 2023 ya, jadi
tidak ada jauh yang berbeda adik-adik seperti tadi, bahwa untuk PKM GFT itu luarannya adalah konsep perubahan ataupun pengembangan ya. Sedangkan kalau luaran dari PKM 8 bidang dan termasuk PKM AI ya, itu luarannya itu berupa barang, jasa, metode, prototipe, dan informasi seperti itu. Untuk penilaian artikel GFT, adik-adik semua nanti pastinya akan diperhatikan tingkat kreatifnya, objektifnya, dan realistiknya ya. Nah, kemudian tulisan tidak bersifat emosional atau subjektif. Pastinya didukung dengan data atau informasi terpercaya ya, dan bersifat asli, bukan karya jiplakan. Kemudian logis dan sistematis ya. Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis, runut, memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis, sintesis, kesimpulan, serta memuat saran-saran. Kemudian isi tulisan berdasarkan telah pustaka dan sumber informasi lainnya. Kemudian materi karya tulis ya, materi karya tulisnya juga dinilai apakah materi yang ditulis itu sejalan dengan ilmu yang sedang ditekuni para penulis atau adik-adik semua seperti itu. Nah, ini contoh PKM GFT yang memenuhi kriteria ya. Yang pertama ini ya, Precise and Integrated System of Medicine in Indonesia. Nah, adik-adik coba perhatikan di sini untuk konteks judulnya ya. Nah, inovasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masa depan ya. Jadi memang benar-benar konsep yang luas gitu ya, berdampak masif dan skalanya itu adalah nasional seperti itu. Dan ini contoh topik PKM GFT yang tidak memenuhi kriteria. Contohnya pengembangan MARS ya, yaitu multimedia aplikasi Android Studio berbasis pendidikan antar budaya untuk keterampilan menyimak bahasa Arab siswa MTS kelas 7 di Kota Semarang. Nah, ini adalah topik GFT yang tidak memenuhi kriteria. Kenapa? Karena ini dapat diimplementasikan di bawah 1 tahun dan kemudian ini luarannya bukan konsep ya, hanya saja menjelaskan tentang bagaimana mendevelop aplikasi ya atau produk ya, seperti itu adik-adik semua. Nah, untuk PKM GFT ya, untuk keanggotaannya itu tidak harus sesuai bidang ilmu ya, tapi kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Nah, kemudian balik lagi ke penjelasan sebelumnya dan akan menjadi poin penilaian background adik-adik semua dengan isu ataupun gagasan yang diangkat seperti itu. Dan untuk anggotanya terdiri dari 3 sampai 5 orang, di mana 1 orang adalah ketuanya, dan untuk pendanaan adalah insentif ya, sama seperti PKMAI sebesar 2,5 juta. Nah, ini untuk rubrik administrasi PKM GFT ya. Jadi adik-adik semua ya, nanti ini bisa dibaca saja, nanti mungkin di-share ya oleh Pak Yazid ya, Pak Yazid ya. Nah, kemudian untuk formulir penilaian ya PKM GFT, typo maaf ya, bukan proposal ya, terbawa ke PKM 8 bidang. Nah, jadi seperti itu adik-adik tentang PKM AI dan PKM GFT. Dan Pak Yazid, saya izin menyampaikan ya Pak ya, untuk beberapa informasi penting yang mungkin akan dilakukan di Polban. Nah, adik-adik semua ya, ini perlu diperhatikan bagi adik-adik yang akan berpartisipasi dan diharapkan berpartisipasi semua ya, untuk semua mahasiswa Polban. Paling lambat ya tanggal 4 Maret 2023 ya, pukul 23.59 WIB ini semua proposal biodata lengkap sudah diunggah di Simbel Mawadikti. Nah, tapi adik-adik ya, melihat pengalaman ya beberapa tahun gitu, biasanya hari kedua H-1, H-2 itu sistem sering down seperti itu adik-adik ya. Jadi untuk mencegah proposal yang sudah selesai tapi tidak bisa tersubmit, jauhi tanggal 4 Maret ya. Jadi usahakan Pak maksimal tanggal 2 Maret. Maksimal tanggal 2 Maret itu sudah tersubmit semua proposal dari Polban, insya Allah ya, amin. Nah, kemudian selain itu adik-adik juga harus memperhatikan nanti akan ada sosialisasi ya dari kemahasiswaan Polban untuk proposal ya, proposal yang akan diikutkan ke Simbel Mawadikti harus disubmit terlebih dahulu
ke pkmkemahasiswaan.polban.ac.id dari tanggal 17 sampai 23 Februari 2023. Jadi adik-adik nggak usah khawatir ya, di sini proposal yang disubmit yaitu proposal yang istilahnya seselesainya adik-adik saja disubmit gitu, karena kita nanti akan melakukan pemeriksaan ya di tingkat perguruan tinggi, maksudnya Polban, kemudian nanti ada pembuatan akun bagi adik-adik yang masih belum mempunyai akun di Simbel Mawa. Jadi nggak usah khawatir, jangan gara-gara tanggal ini adik-adik menjadi urung ya, nggak usah ya, jangan seperti itu, karena nanti setelah review ini di tingkat Polban adik-adik masih bisa melakukan revisi untuk proposalnya ya, semua ya seperti itu. Nah kemudian merespon tentang pendanaan perguruan tinggi yang tahun ini diwajibkan juga untuk pendidikan untuk perguruan tinggi vokasi, maka dari tim kemahasiswaan nanti akan memberikan info dan arahan terkait ini. Mungkin seperti itu. Dari saya cukup, silahkan Pak Yazid saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Rahil atas pemaparannya mengenai PKM insentif bidang karya tulis, itu PKM artikel ilmiah dan gagasan futuristik tertulis ya. Semoga kita dapat memberikan banyak PKM tahun ini, ya, utamanya mendapatkan pencerahan dan juga mendorong gagasan penulisan di bidang karya tulis tersebut ya. Baiklah, untuk sesi yang terakhir adalah tanya jawab atau diskusi. Kita buka dengan penanya, bisa melalui unmute secara langsung maupun lewat kolom chat. Enggak, pada adik-adik teman-teman mahasiswa yang ingin melanjutkan pertanyaan, silakan. Baik, silakan Rina, sudah raise hand. Langsung saja di unmute dan pertanyaannya secara jelas dan lengkap ya. Cek, apakah suara saya sudah terdengar? Jelas, cukup. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk bertanya, dan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Pertanyaan saya untuk format RAB yang tadi kan kalau misalnya kita lihat itu jumlahnya itu tidak 100%. Nah, itu bagaimana? Ya, itu pertanyaannya. Terima kasih. Mas Yazid, mungkin bisa dijawab oleh Bu Ani, Mas? Ya, baik. Pertanyaan tentang kalau RAB tidak mencapai 100%, apa yang harus dilakukan? Begitu ya, Rina ya tadi. Izin, tadi kan ditampakkan formatnya ya, Pak. Nah, terus kalau misalnya dihitung kan di situ ada sekitar ada 60%, 30%, 15% dengan 15%. Nah, kalau misalnya diakumulasikan kan tidak 100%. Nah, itu bagaimana? Mohon arahannya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, langsung dijawab Formatnya saja. oleh Pak Bambang tadi disampaikan ya. Iya, betul, Bu. Mungkin izin menjawab ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah Ibu Happy? Oh iya. Iya, punten ini saya lagi di dalam mobil karena jurusan sudah tutup. Jadi kalau RAB itu pada intinya pertama dana yang diusulkan itu sesuai dengan rentang pagu untuk PKM Belmawa 2023. Gitu kan ya, tadi itu dari berapa Mas Yazid? Dari 4 ya? Berapa? 6 sampai maksimal 10 juta. 10. Nah, begitu. Jadi bagaimana kalian mengusulkan sebuah kegiatan PKM dengan berbagai skema yang pendanaan ya, yang 8 bidang dalam rentang pagu itu. Gitu ya. Jadi tidak boleh kurang dari 5 juta, tidak boleh kurang dari 6 juta, tidak juga boleh lebih dari 10 juta, seperti itu. Lalu yang kedua, kan juga ada batasan-batasan lagi atau aturan-aturan lagi. Contohnya misalnya
Untuk bahan habis pakai tidak boleh lebih dari 1 juta dari rentang yang tadi ya, seperti itu. Jadi 100%-nya itu adalah bagaimana kebutuhan kalian untuk mengimplementasikan karya inovatif kalian gitu ya. Selama tadi dalam rentang 6 sampai 10 juta. Lalu contoh berikutnya adalah misalnya tadi ya untuk bahan habis pakai tidak boleh lebih dari 1 juta, seperti itu. Artinya ini benar-benar diperhatikan. Kemudian penulisan tabel RAB juga mengikuti kaidah pada pedoman umum ya, karena dia punya kustomisasi tabelnya seperti apa gitu. Jadi jangan membuat tabel sendiri, ala-ala sendiri gitu, tapi betul-betul melihat ke situ, seperti itu ya. Lalu tidak ada untuk pulsa tadi ya, tidak ada untuk banyak ya yang disampaikan oleh Pak Bambang. Itu saja pakumnya, yang penting. Jadi yang dimaksud dengan 100%-nya kita adalah berapa anggaran biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kegiatan PKM kalian dengan syarat dalam rentang pagu yang sudah ditetapkan oleh Belmawa, seperti itu. Apakah ini menjawab nggak ya? Dek, itu kelihatan nggak di layar? Nah, ini Pak Bambang nih, udah ada. Terlihat di layar? Terima kasih Bu Hevi atas penjelasannya. Sudah terlihat Pak. Itu maksudnya, ini kok saya nggak bisa men-show ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Jadi maksudnya yang misalnya bahan habis pakai itu maksimum 60% deh ketentuannya. Kemudian sewa dan jasa pihak ketiga gitu ya, maksimum 15%, transportasi maksimum 30%, kemudian lain-lain maksimum 15% gitu. Jadi ini nilai maksimumnya ya. Jadi jangan ditotalkan jumlah persen yang ini gitu ya. Jadi mah nilai ketentuan ini tentang maksimumnya gitu. Yang agak bingungkan yang mananya ya? Mungkin maksud tadi kurang dari 100% itu maksudnya bagaimana? Kan nggak mungkin pasti 100% deh. Cuman nilainya ada yang 6 juta, ada yang 7 juta, ada yang 10 juta gitu. Iya Pak, jadi kan kalau misalnya maksimum 60 yang saya hitung itu jumlahnya gitu Pak, dari berarti bahan habis pakai 60% dari misalnya skema PKM-nya kan pendananya 6 sampai 10. Iya. Nah, berarti untuk bahan habis pakai harus berapa gitu. Karena kan biasanya dari RAB juga kan tadi Bapak bilang sangat menentukan ya Pak ya. Nah, betul. Berarti ya, Ya, Pak. jadi gini, misalnya RABAD totalnya 10 juta, gampangnya ya. Maka bahan habis pakainya itu maksimum 6 juta deh, karena 60%. Gitu ya. Jadi kalau misalnya uangnya 10 juta, berarti maksimum bahan habis pakainya 60%. Kemudian kalau sewa transportasi berapa? Ya boleh 10%, 10%, lain-lain 15%, kemudian yang sisanya ada yang 25, ada yang 10, 15, boleh. Totalnya 100% tetap gitu. Jadi ini nilai maksimum untuk setiap jenis pengeluaran ya deh ya, dipahami ya? Siap, sudah dipahami. Dipahami ya, maksimumnya, dipahami. boleh kurang deh. Ya, Baik. boleh kurang. Baik. Ya baik, terima kasih Pak penjelasannya. Sudah Baik. cukup jelas. Oke. Ya, mungkin saya stop dulu share screen-nya. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih atas penjawabannya. Kemudian ada Azhar. Azhar sudah raise hand. Silakan Azhar untuk bertanya. Assalamualaikum, izin bertanya. Untuk PKM yang terutamanya PKM AI dan GFT, itu apakah dalam kelompoknya yang beranggotakan 3-5 orang memerlukan cutting di dalam kelompoknya, atau boleh dalam kelompok dalam satu angkatan saja? Terima kasih. Baik, mungkin Bu Rahil tadi ya bisa menjawabnya. PKM AI ya tadi. Iya, sebaiknya lintas angkatan ya Pak Bambang ya, biar ada sustainable Pak ya. Ya, betul. Sebagai sebuah strategi, sebaiknya lintas angkatan. Kalau satu angkatan tidak dilarang, ya, tidak dilarang, boleh-boleh saja. Cuman begini, angkatannya angkatan berapa gitu ya. Kalau yang baru tingkat 1 tidak direkomendasikan, khawatirnya secara substansi belum mendalam. Misalnya, adik-adik milih PKM riset, terus kelas 1 semua.
pasti kalah nanti dengan yang kompetitor ya, karena yang kompetitor biasanya udah tingkat 3, tingkat 4 gitu. Mereka udah paham metodologi penelitian, dia udah banyak di lab dan sebagainya, sehingga harus melihat kepada kekuatan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kalau lintas angkatan itu akan baik sebagai sebuah ajang silaturahmi juga ya deh ya, supaya bisa saling mengisi. Jadi carilah, bentuklah tim untuk saling mengisi, bukan penumpang, bukan ya. Misalnya kita punya kelebihan A, teman kita punya kelebihan B, maka ya dikombinasikan sehingga menjadi satu kekuatan baru yang lebih dahsyat gitu ya. Oke. Ada Tambah sedikit kontribusinya boleh? berarti ya tim anggotanya. Iya, harus ada kontribusi dipastikan dalam tim itu, karena nanti kontribusi juga dinilai deh. Nanti Bu Ani suka menilai itu sama Bu Hetty. Iya, nanti harus ada kontribusinya, harus disampaikan. Kalau enggak nanti nilainya kecil ya, karena ada poin penilaian untuk kerjasama itu. Ya, di Azhar. Tambahan sedikit, Pak. Jurusan kontribusinya doa aja ya, Bu. Pak. Siap. Doa orang. Kontribusi dari referee itu paling tidak 100 proposal gitu. Itu kontribusi Bungkus, yang nyata. bungkus, siap bungkus. Ya, Doa orang soleh makbul. ya. Tambahan sedikit, Pak Bambang itu selalu mengingatkan kami ya. Kalau ada kata misalnya disarankan itu dijadikan wajib ya Pak Bambang ya. Dulu kan gitu kan ya. Iya, betul. Meskipun Nah, terminologinya di Belmawa itu atau di pedoman itu adalah disarankan, kita menerjemahkannya wajib. wajib. Karena kompetitor lain perguruan tinggi besar itu pasti itu diambil semua. Jadi poin-poin bonus itu pasti diambil. Nggak mungkin dilewatkan. Jadi meskipun sunnah wajib dilaksanakan kalau di kita maya sebagai peserta kalau ingin menang. Jadi Iya. kalau mau menang wajib jadinya ya. Jadi ini kepada para pembimbing. Baik, sudah jelas tadi Azhar ya. Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik. Oke, untuk penanya berikutnya yang ketiga ada Raden Roro. Roro, silakan langsung unmute saja. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai keterlibatan mahasiswa di dalam kelompok. Jadi di dalam pedoman itu terdapat syarat bahwa satu orang mahasiswa itu hanya boleh masuk ke 2 kelompok yang didanai. Jadi kalau misalnya ada dia ikut 3 kelompok, berarti dia harus tidak boleh terlibat di lebih dari 2 kelompok. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, maksud terlibat di sini, apakah apabila dia terlibat di 3 kelompok dan semuanya didanai, dia harus keluar dari salah satu kelompok, atau ada diskualifikasi secara menyeluruh dalam satu kelompok gitu, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Mangga, Pak Bambang ini. Bu Ani. Oh, siap. Itu Pak Bambang lagi. Ya. Jadi kalau tahun ini juga ditegaskannya bahwa maksimum kan 2 ya. 2 itu kalau itunya adalah posisinya adalah 1 ketua, 1 anggota gitu ya. Jangan semuanya ketua. Ya, itu ya. Kemudian kalau misalnya lebih dari 2 itu pasti 1 kelompok digugurkan. Jadi berdampaknya itu kepada kelompok, nggak kepada individu. Jadi karena di PKM ini tidak ada yang didiskualifikasi atau digugurkan 1 orang, nggak ada. Yang digugurkan itu adalah timnya. Jadi kalau ada 1 tim yang melanggar, enggak. Tapi sebetulnya begini ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik itu terlibat dalam 3 kelompok gitu ya misalnya, kemudian 3-3-nya itu ternyata lolos proposalnya, artinya didanai gitu ya. Nah itu biasanya nanti di tim reviewer internal ada tim kecil ya gitu ya, ada tim pakar yang kecil itu. Nah itu nanti akan men-search sehingga nanti itu tidak terjadi, sehingga nanti akan ada 1 proposal yang meskipun nilainya besar itu akan digugurkan, gitu, akan digugurkan dan nanti akan diganti oleh proposal lain yang nilainya di bawah sedikit dari nilai tersebut. Jadi kalau mau optimal lebih baik 2 kelompok saja, tapi pastikan kualitas proposalnya sangat baik, gitu. Daripada banyak proposal terus kualitasnya jelek, itu mubazir. Lebih baik 2 proposal tetapi kualitasnya sangat baik, gitu ya. Oke. Mengejar kualitas ya. Betul. Bukan kuantitas. Mengejar kualitas, bukan kuantitas. Baik, apakah sudah jelas Roro? Jelas Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ya. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada, mungkin Pak Tommy akan sedikit menambahkan 1-2 menit. Mangga Pak Tommy. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih banyak nih Bu Happy. Bu Happy lagi di mobil. Terima kasih banyak Bu Happy, Pak Bambang, Bu Ani, Mas Yaji, dan tentu saja Bu Rahil. Aduh, thank you banget karena sudah bikin acara kita ini sampai sedemikian rupa. Terima kasih banyak ini para senior-senior dan memang yang sangat berpengalaman menjadi reviewer di nasional. Ada juga Bu Ratna masih di kampus, Bu Lena, Bu Esti, luar biasa. Jam segini kita masih di kampus. Mohon maaf saya terlambat karena tadi bertemu jenderal-jenderal di Siapa Angkatan Darat. Insya Allah bela negara kita akan laksanakan di bulan Agustus nanti dan tadi sudah sangat-sangat oke. Baik, mahasiswaku sekalian, Bapak Ibu, sekali lagi kita coba campaign kampanye besar. Kita coba full, ya, namanya 1000 proposal, ya harapannya 1.500 ya. Harapannya lebih banyak lagi. Pak Bambang nih bikin saya panas, Bu Ani. Ayo Pak Tommy, Bu Happy pulang dari Thailand. Ayo mahasiswaku sekalian, kita bisa. Memang hanya 80-an tadi saya lihat yang masuk, tapi tolong viralkan virus ini ya. Oh 100 tadi ya, viralkan virus ini. Tadi Pak Pras juga ada di sini, nanti katanya semua prodinya akan dia berangkat, tingkat 2, tingkat 3. Dan memang mesin setahun sebelumnya minim banget Mas Pras, jadi harus banyak tahun ini. Dan tolong semuanya mahasiswa sampaikan ke teman-teman. Dan ini bukan terakhir sosialisasi kita yang pertama. Nanti Bu Rahil akan sudah bikin timeline yang sangat banyak. Terima kasih banyak Bu Rahil. Dan next kita akan sosialisasi kepada dosen pembimbing. Mudah-mudahan dosen pembimbing, dosen wali bisa lebih banyak gitu ya mendorong. Sekali lagi terima kasih. Ayo kita jadikan Polban the best lagi, nomor 1, terutama dari PKM ini. Makasih sekali lagi Pak Bambang, Bu Ani, Bu Happy, Mas Yazid, Bu Rahil, dan teman-teman staf admin kita atas semangatnya ya. Sekali lagi terima kasih. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian rangkaian acara program sosialisasi ya Polban Goes to 1000 Proposal tahun 2023. Diharapkan bisa mendapat manfaatnya, termotivasi, terinspirasi untuk terus berkarya dan menjadi Polban juara ya. Baik, hatur nuhun, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Polban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.